Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Baiklah, ketemu lagi mengenai. Oke. Baik, kita hari ini alhamdulillah sudah ketemu lagi untuk melanjutkan proses pembelajaran kita. Baiklah, mungkin langsung saja pertama-tama kita doa terlebih dahulu ya. Mungkin bisa dipimpin oleh Saudara Dika ya untuk doa sebelum mulai pelajaran. Silakan. Baik, Pak. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu sebaiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana agar doa pembelajaran pada pagi hari ini berkah. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Baik. Alhamdulillah. Nah, baik. Untuk selanjutnya itu kita coba absen dulu ya mengenai kehadiran pada hari ini. Baik, untuk Nak Dika ya ada ya, Dika. Hadir, Pak. Lanjut. Aiwa. Hadir, Pak. Oke. Iorin. Hadir, Pak. Oke, Iorin, sebelum kita mulai nih pada pembelajaran pada hari ini. Bapak tanya dulu mengenai proses pembelajaran kita kemarin. Mungkin Nak Dika masih ingat mengenai materi minggu lalu? Tentang apa? Baik, Pak. Minggu lalu kita mempelajari mengenai kultur stelsel, Pak. Oke, mantap. Kultur stelsel ya, benar ya? Nih, kalau Winda nih, apa itu kultur stelsel? Masih ingat nggak? Baik, Pak. Jadi, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa kultur stelsel itu merupakan kegiatan monopoli perdagangan yang diselenggarakan oleh Belanda pada saat Belanda itu menjajah Indonesia. Nah, kegiatan ini berlangsung dari tahun 1830 sampai dengan 1870 yang dicetuskan oleh Gubernur Jenderal Johannes Geer van den Bosch atau yang kita kenal dengan Van den Bosch. Nah, nama lain dari kultur stelsel ini ialah sistem tanam paksa, di mana para warganya itu diwajibkan untuk menanam tanaman komoditas. Mungkin itu saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Benar, mengenai kultur stelsel atau sistem tanam paksa ya, yang dilakukan oleh Belanda dalam rangka menutupi kos atau kekosongan itu kan, kas pada fungsi dagang VOC, di mana kultur stelsel ini suatu bentuk keeksplorasi lah mengenai kekayaan alam Indonesia. Nah, baik, sudah ya untuk minggu lalu. Nah, baik, mengenai materi hari ini. Nah, bagaimana bahwasannya materi hari ini tentu berhubungan dengan yang minggu kemarin. Nah, baik, mungkin dari Nak Dika bisa di-share screen mengenai materi kita hari ini. Baik, Pak. Oke. Coba diperbesar. Nah, oke. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai politik etis di Indonesia. Baik, langsung ke slide selanjutnya. Oke, baik. Bapak jelaskan dulu ya. Nah, yang pertama itu mengenai apa itu politik etis. Nah, jadi politik etis atau yang lebih dikenal dengan politik balas budi merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah Belanda untuk memperhatikan kehidupan bumi putra. Nah, jadi
politik etis ini merupakan sebuah gagasan dari juga politisi dari Belanda yang merasa bahwasannya Belanda memiliki hutang budi kepada bumi putra atau rakyat Indonesia mengenai kultur stelsel atau sistem tanam paksa yang telah mereka lakukan di Indonesia. Baik, selanjutnya. Nah, lanjut mengenai latar belakang munculnya politik etis. Nah, baik. Pertama, mengenai gelombang liberalisasi dan revolusi demokrasi di Eropa tahun 1840. Nah, jadi politik etis sendiri tidak muncul dengan sendirinya di negara Belanda untuk bumi putra. Nah, bahwasannya terjadi gelombang liberalisasi di Eropa yang termasuk ya juga terhadap Belanda. Nah, bahwasannya mengenai liberalisasi ini, bahwasannya Belanda harus memperhatikan rakyat pribumi, di mana mereka telah mengambil banyak pada kekayaan alam, terutama dalam bidang ekonomi, menuntut untuk kesejahteraan bagi bumi putra. Nah, yang salahnya itu muncul Partai Liberal Belanda di bawah pimpinan Rudolf. Nah, jadi di bawah pimpinan Rudolf ini didirikanlah sebuah partai liberal di Belanda, bahwasanya pemerintahan berubah menjadi demokrasi, menjadi monarki konstitusi. Nah, jadi bahwasannya sistem kerajaan akan tetapi dibatasi dengan undang-undang. Nah, jadi di sini sudah membuka sedikit jalan mengenai perubahan peraturan-peraturan yang ada di Belanda. Yang selanjutnya yang ketiga yakni mengenai bahwasanya pada tahun 1870 merupakan titik balik kebijakan ekonomi di Hindia Belanda. Nah, jadi mengenai kultur stelsel tadi, pada tahun 1870 ini menghentikan kultur stelsel tadi dengan diberlakukannya UU Agraria dan UU Gula. Nah, jadi mengenai UU Agraria ini bahwasannya peraturan bahwasannya pihak swasta ataupun perusahaan-perusahaan asing boleh untuk menyewa tanah di Indonesia. Nah, apa yang terjadi dengan UU Agraria ini bukan malah membantu, akan tetapi malah lebih menyengsarakan rakyat Indonesia, di mana perusahaan asing diberikan wewenang untuk dapat menyewa tanah selama 75 tahun untuk menanam berbagai jenis komoditas di Indonesia. Nah, baik, selanjutnya mengenai terdapat sejumlah tokoh pers muncul dan menyampaikan isu-isu. Nah, jadi yang keempat ini adalah titik tolak munculnya politik etis ataupun isu-isu politik dan sosial, di mana para politisi-politisi ini menulis di surat kabar ataupun majalah dalam bentuk artikel mengenai kritik dan komentar kepada pemerintah Belanda mengenai kebijakan yang mereka dilakukan bumi putra yang telah banyak menyengsarakan rakyat. Baik, ke slide selanjutnya. Kelewatan? Balik. Lagi. Oke, coba maju. Nah, oke, di sini. Mengenai, mungkin rekan-rekan yang lain sudah mengetahui apa itu isi politik etis, bahwasannya politik etis terdiri dari 3 hal pokok mengenai pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Nah, namun untuk ketiga hal ini, kalau kita rasakan bahwasannya yang kita lihat baca di artikel, tidak sepenuhnya terjadi ataupun terrealisasi pada masa itu. Kan tetapi malah lebih diuntungkan lagi untuk pihak Belanda, bahwasanya mereka memang tidak pernah berniat untuk mensejahterakan bagi kaum bumi putra. Nah, baik, selanjutnya. Nah, jadi apakah politik etis benar-benar terrealisasi? Nah, seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya secara real politik etis ini tidak terrealisasi, terutama pada hal seperti irigasi dan juga transmigrasi. Dalam artian di sini benar-benar hal tersebut memang bermanfaat bagi kaum bumi putra pada masa dahulu. Memang pada faktanya memang dilakukan, akan tetapi mengenai manfaatnya itu belum. Nah, jadi di sini ada satu hal, bahwasanya dari ketiga hal tersebut, pendidikan merupakan titik tolak ukur, bahwasanya muncullah kaum terpelajar yang pada masa selanjutnya menjadi penggerak ataupun pendobrak bagi kemerdekaan Indonesia. Salah satunya itu hasil lulusan dari Sekolah Stupia Kedokteran
oleh kaum priai dengan berdirinya Organisasi Budi Utomo pada 1908 sebagai tolak ukur munculnya pergerakan menuju kemerdekaan. Baik, selanjutnya. Oke, mengenai kebijakan politik etis, bagaimana menemukan kesadaran. Nah, jadi benar yang dikatakan tadi, kebijakan politik etis ini telah menghasilkan kaum terpelajar yang pada masa selanjutnya menjadi penggerak untuk meraih kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Oke, lanjut. Oke, baik. Sekian, nah mungkin itu untuk pemaparan materi yang dapat saya jelaskan. Nah, silakan bagi rekan-rekan yang lain ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, silakan. Yang ingin bertanya dan belum jelas, dipersilakan. Izin bertanya, Pak. Oke, Saudari Yorin, silakan. Perkenalkan, nama saya Yorin Zatuskayani. Di sini saya ingin bertanya tentang dampak dari politik etis itu sendiri apa? Dampak politik etis. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sedikit, jadi dari ketiga hal tersebut mungkin dampak yang paling menonjol yakni di bidang edukasi ataupun pendidikan dengan lahirnya golongan-golongan terpelajar yang pada masa selanjutnya menjadi penggerak untuk dapat meraih kemerdekaan bukan dengan jalan mengangkat senjata kembali, akan tetapi lebih kepada diplomasi. Nah, baik, mungkin itu saja. Ada lagi ingin ditanyakan? Yorin? Cukup. Nah, izin bertanya, oke, Pak. Saudara. Ya, Diosi, silakan. Baik, Pak. Nama saya izin bertanya. Jadi kan dalam politik etis itu merupakan politik balas budi, dikarenakan menurut Indonesia sudah terlalu banyak memberikan keuntungan kepada Belanda. Jadi dilakukanlah politik etis untuk membalas apa yang dilakukan Belanda itu terhadap Indonesia. Nah, namun dengan adanya politik etis tersebut kan memunculkan adanya generasi-generasi terpelajar tadi, Pak. Bisa menjadi pegawai administrasi pada masa pemerintahan mereka. Nah, mungkin itu. Kalau untuk penyesalan, ya mungkin bisa dikatakan menyesal karena Indonesia kan lepas dari tangan mereka. Mungkin itu, atau ada yang masih kurang jelas? Cukup. Nah, baik. Dik, berapa kali record tadi, Dik? Sekali atau dua? Apa tidak sama sekali? Record. Ini belum ku berhenti.